الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita selepas dari pembacaan Dalailul Khairat, kita akan mengupas sedikit tentang masalah fikih di dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Pada minggu-minggu kemarin kita telah membahas tentang yaitu bab hal-hal yang membatalkan wudu. Dan di kitab Zubat telah jelas bahwasannya dalam 3 bait syair disebutkan bahwa yang membatalkan wudu itu adalah mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyyin mujibut tagsili kada zawalul aqli la min kul mumaqqadin malam sumaratin rajul la mahramin wa hailun linaqdikaf wa masufar jibasyarin bibat nikaf. Nah, ini yang membatalkan wudu ada 4 yang kita sudah bahas kemarin. Yang pertama yaitu yanqudul wudu al kharij min ahadis sabilain al qubul au dubur ala makan. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang dalam bentuk apa saja, baik yang normal seperti air kencing atau seperti kotoran yang keluar dari yaitu pantat kita, atau yang tidak normal misalnya seperti ada orang kena penyakit kencing batu keluar dari kemaluan depan, itu membatalkan wudu juga. Begitu juga apa saja yang keluar seperti misalnya air madhi, air wadi, dan juga baik yang keluar itu di belakang kotoran ataupun bukan. Misalnya ada orang nelen batu, akhirnya keluar dari pantatnya batu, maka hukumnya gimana sekarang? Kalau yang keluar itu batu tetap membatalkan juga. Atau ada orang makannya jorok sampai akhirnya pantatnya itu gatel, apa yang sekarang dikenal? Cacingan, taunya cacingnya keluar, nongol, lihat dunia udah puas, masuk lagi tuh cacing ke dalam. Hukumnya gimana sekarang? Ada yang keluar di kemaluan belakangnya, walaupun itu masuk lagi seperti cacing, maka itu hukumnya membatalkan wudu. Jelas? Nah, yang kedua yaitu yang membatalkan wudu kita sudah bahas kemarin, zawalul aql, hilangnya kesadaran kita, hilangnya akal kita, binaumin aw ghairihi, dengan sebab tidur. Rata-rata orang kalau udah tidur pasti apa? Dia nggak sadar. Sehingga Nabi SAW bilang apa? Al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Mata ini itu disebut wika usahi, yaitu katup penutup daripada dubur. Maksudnya apa ya Rasulullah? Karena Nabi ini biarpun biologi itu belum ada di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah sudah tahu anatomi tubuh manusia. Kalau udah yang namanya mata tidur, faman nama falyatawadda, kata Rasulullah, wudu. Kenapa sebabnya? Karena kalau udah mata tidur, kesadaran akalnya hilang. Kalau udah kesadaran akalnya hilang, akhirnya penutup daripada duburnya itu nggak bisa ditahan. Makanya rata-rata orang kalau udah tidur, mau kentut, mau kagak, udah nggak sadar, sebrot, yang di samping pada bau, dianya kagak sadar. Kenapa? Karena emang itulah sebab daripada wika usai, penutupnya itu terbuka, sehingga mau keluar, mau masuk, mau apa, nggak sadar. Makanya Nabi SAW bilang kalau tertidur maka harus wudu. Dan ini sebab hilang akal bukan cuma dengan tidur saja, akan tetapi bisa juga dengan gila, bisa juga dengan pingsan, bisa juga dengan kesurupan, bisa juga dengan yaitu hal-hal lainnya seperti mabok dan lain sebagainya. Nah, ini semua kalau udah hilang kesadarannya maka hukumnya dia kalau masih punya wudu maka batal. Nah, Habib Ahmad bin Zain Habsyi ingin menambahkan sekarang ada pengecualian tidur yang tidak bisa membatalkan wudu. Nah, ini enak nih kalau bisa dipraktekin. Apa itu?
illa nauma mumakkadin maq'adatahu minal ard, kecuali tidur yang mana tempat duduknya itu, pantat dia dengan tempat duduknya itu netep, nggak berubah. Nah ini satu-satunya keadaan tidur yang tidak membatalkan wudu. Dari mana dalilnya? Ternyata Al-Imam Abu Dawud pernah meriwayatkan hadis, kana ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya al-akhirah. Dulu pernah sahabat-sahabat Nabi, mereka semua berada di masjid menunggu daripada sholat isya yang akhir. Nunggu siapa? Nunggu Rasulullah. Kebetulan Masjid Nabawi itu bersebelahan dengan rumahnya Nabi, dengan kamarnya Nabi. Jadi para sahabat duduk nungguin sholat isya bareng dengan Rasulullah. Karena ditungguin lama, akhirnya ini dibilang katanya hatta takhfiqu ru'usuhum. Itu para sahabat Nabi duduk sampai ngantuk-ngantuk. Bahkan kata perawi hadis ini bahwasannya ngantuknya sampai takhfiqu ru'usuhum, sampai tuh kepalanya sampai ke sini nih. Kepalanya nunduk begini. Udah ngampleh kalau kata bilang kita. Udah ngampleh, udah capek banget tuh. Tidur nungguin Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk sholat. Sampai akhirnya apa? Summa yusallun wala yatawaddaun. Kemudian mereka para sahabat ketika Nabi keluar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Bila udah yang namanya iqamah, itu para sahabat Nabi yang tadinya lagi tidur duduk begini, lihat Rasulullah bangun, oh iya, langsung bangun. Wudu lagi nggak wudu, langsung sholat. Nah dari situ para alim ulama bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ada gerakan atau keadaan di waktu tidur tapi tidak membatalkan wudu. Dari mana? Dari hadis tersebut. Nah hadis ini bisa diambil bahwasannya banyak sahabat kita kalau udah sholat Jumat pasti tidur, nggak tahu kenapa. Tapi apakah itu batal wudu waktu lagi duduk dengerin khutbah? Nggak tahu kenapa ya, kalau dengerin khutbah tuh pasti itu alhamdulillah, udah nggak tahu itu setan mana yang pasti udah orang rata-rata ngantuk. Kalau udah ngantuk tidur, tidurnya gimana? Hah? Tengkurap gitu? Nggak ada yang tengkurap di masjid. Duduk semuanya, duduk. Sampai beres. Allahu Akbar, sudah. Udah beres ya. Langsung bangun, sholat. Batal nggak? Nggak batal. Tapi syaratnya nih. Yang pertama, tempat duduknya dia dengan tempat yang didudukinnya itu harus tetap. Netepnya ini sekiranya dia punya pantat dengan lantai itu nggak ada celah, nempel, ya nempel. Sekiranya kalau dia mau kentut susah, pernah nggak? Coba dah, ente kalau nempel nih, paksa kentut, nggak bisa. Kenapa? Karena ketahan. Nah, posisi yang seperti itu yang tidak membatalkan wudu. Wah Ustadz, berarti kalau di mobil ketiduran gimana? Benar gak? Pernah gak keadaan duduk nih di mobil tidur? Hukumnya gimana? Batal atau enggak? Dilihat dulu sekarang. Duduknya gimana? Kalau duduknya netep, sekiranya itu nggak mungkin keluar angin ketika kita tidur, maka itu tidak batal. Tapi kalau tidurin begini ya gimana? Batal itu. Tetap gini. Nah, itu yang syarat pertama. Ya, harus tetap pantatnya dengan lantai yang dia dudukin. Sekiranya nggak ada celah untuk keluar angin. Itu syarat pertama. Ya, ini syarat yang pertama di matan. Tapi ulama menambahkan lagi syarat yang kedua itu an yakuna mu'tadilal khilqah. Orang tersebut badan orang yang sedang tuh gimana? Nggak terlalu gemuk. Tahu gemuknya kayak pesumo. Tahu sumo? Sumo itu kalau duduk itu lubang pantatnya kagak nempel sama lantai. Kenapa? Karena pantatnya gede.
Sehingga kalau gede ya ada celah berarti kan. Nah ini kalau gemuknya ke sumo, nah ini nggak bisa praktek seperti ini. Kenapa? Ya dia cuma duduk pantatnya doang yang gede, tapi lubang pantatnya kagak nempel, bisa kentut itu, bisa keluar angin. Nah ini yang dimaksud dengan badannya itu harus sedang. Berarti nggak terlalu gemuk kayak pesumo, juga nggak terlalu kurus. Tahu kurus? Jadi syadidul hunah, kurus kering udah tinggal kulit doang sama angin udah. Jadi pantatnya kalau zaman sekarang sebutnya apa? Tepos. Jadi saking teposnya tuh udah kayak tulang enggak? Jadi nempelnya aja itu udah, ya Allah udah celahnya banyak banget gitu hebatnya. Ya, emang gak ada daging udah. Nah ini syarat yang kedua kata alim ulama. Badannya itu sedang. Maksudnya apa? Enggak terlalu gemuk, juga enggak terlalu kurus gitu. Sedang. Nah ini bisa nih praktek seperti ini. Praktek duduk yang mana tetap tempat duduknya itu yang nggak batalin wudu. Itu syarat yang kedua ya. Yang pertama tadi netep, yang kedua badannya tuh sedang, nggak terlalu gemuk kayak pesumo, nggak terlalu kurus. Nah syarat yang ketiga, nah ini syaratnya an yastayqidha alal halah alati nama alaiha. Dia harus bangun dari tidurnya dalam keadaan dia tertidur tadi gimana? Tidurnya gimana? Duduk. Bangunnya gimana? Duduk. Nah, ini syaratnya. Tapi kalau misalnya, ini misalnya tidurnya duduk, pas bangun udah terlentang begini. Lah ini batal namanya. Kenapa? Enggak tetap. Syaratnya itu tidurnya begitu dalam keadaan duduk, bangunnya juga dalam keadaan duduk ya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya sholat di masjid duduk ya di pojok kiri masjid, pas bangun-bangun udah ada di tengah. Lah ini tidur bagaimana ini? Gocan banget berarti ya sampai ke tengah nih. Nah kalau kayak begini hukumnya gimana? Ya batal. Karena syaratnya itu dia tidur dalam keadaan duduk, dia bangun juga dalam keadaan duduk. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang terakhir, jangan sampai ada orang yang memberitahu dia bahwasannya dia kentut di waktu lagi duduk dalam keadaan tidur. Syarat yang terakhir, jangan sampai ada orang yang mengkhabarkan kepada dia bahwasannya ketika lagi duduk dalam keadaan tidur itu dia batal. Jadi kalau ada yang misalnya ente duduk nih Jumatan misalnya tidur ngorok dah, akhirnya pas bagian Allahu Akbar ente bangun, sebelah ente ngomong, bang, tadi kentut bang. Nah ini gimana sekarang hukumnya? Batal atau enggak? Dilihat dulu kata alim ulama, yang ngasih kabar siapa? Sampai segininya loh, bayangin ulama itu sampai ngebahas tidak boleh mengkabarkan kepada dia bahwasanya dia batal, tapi yang ngabarinnya siapa? Kata Syekh Ibn Hajar, yang ngabarin dia itu mesti orang yang adil. Apa itu orang adil? Orang lam yartakib kabirah, orang yang belum pernah melakukan dosa besar. Ini orang adil, bisa diambil kesaksiannya. Atau orang yang lam yusir ala saghirah, dia nggak pernah bikin dosa besar, tapi mana ada manusia nggak pernah lepas dosa kecil, benar gak? Walam yusir ala saghirah, atau dia pernah melakukan dosa kecil tapi nggak terus-terusan. Ada kan orang istiqomah, benar gak? Sholat terus, maksiat jalan, STMJ terus dalam keadaan dosa kecil, nggak apa-apa kecil, nggak apa-apa kecil, ya sedikit terjadi bukit. Nah orang kalau misalnya doyan melakukan dosa kecil, nggak masuk kriteria daripada orang adil. Atau dia asara ala saghirah wa ghalabat ta'atuhu ma'asiyahu,
Nah ini bisa nih tolong. Atau misalnya dia bikin dosa kecil, ntar siang bikin dosa kecil, sore bikin dosa kecil, tapi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak frekuensinya dibanding dosanya. Nah ini kalau misalnya kebayaannya, ketaatannya kepada Allah itu banyak sampai mengalahkan dosa-dosa kecilnya, nah ini masih bisa dipakai. Orang seperti ini disebut dengan orang adil, bisa diambil kesaksiannya. Ini kriteria alim ulama. Syekh Ibn Hajar bilang bahwasanya kalau ada orang model adil seperti itu yang nggak pernah bikin dosa besar atau tidak pernah terus-menerus bikin dosa kecil atau terus-menerus tapi ketaatannya lebih banyak dibanding dosanya. Nah, ini orang adil seperti ini nih. Ini kriteria seperti ini orang adil. Kalau ada orang adil seperti itu ngomong, "Mas, itu tadi batal. Saya dengar Mas tadi lagi duduk, tahu tuh kentut keluar." Oh gitu ya? Oh, nah kalau kayak begini berarti batal wudunya. Ini kata Syekh Ibn Hajar ya, orang adil syaratnya. Orang adil. Tapi kalau orang sering ngeprank, tau gak? Apalagi ente punya temen orangnya tukang softo, tukang bercanda, tukang ngerjain orang, nggak dipercaya, nggak dipercaya. Jangan mau. Lu tadi batal, bodoh amat. Tahu lu kalau dasar. Emang tukang bercanda, kayak begini nggak diterima, ya? Nggak kayak gini nih nggak diterima. Orang kayak gini nggak bisa disebut dengan adil, ya. Ulama ya, masya Allah ya, sampai segitunya. Makanya dulu ada terkenal ulama hadis itu pernah dengar bahwasannya ada perawi hadis di daerah Fulan, dia tempuh tuh perjalanan sampai sebulan perjalanan. Zaman dulu belum ada pesawat, sampai ke kampungnya, sampai ke desanya, ketemu sama orangnya, ternyata orangnya lagi miara apaan? Miara kuda. Oh, perawi hadisnya ini apaan? Suka miara kuda. Nah akhirnya itu kuda dilihat pas lagi mau dikasih makan gini. Nah kudanya datang. Pas sampai deket gini kan? Dibohongin gak tuh kuda? Kuda diprank, dibohongin, gak dikasih makan. Tadi gini dia jauh. Pas deket gini. Nah gara-gara dia nipu kuda, tuh perawi hadis balik lagi. Bayangin, udah sebulan perjalanan nyampe sana ngelihat lah kuda aja ditipu, gimana anak mau percaya hadisnya? Orang kena juga, antar binatang aja ditipu, mana nggak ada. Tuh ngejaganya ulama-ulama dulu terhadap hadis Nabi SAW itu persyaratannya banyak. Jadi kalau antum dengar, oh ini mah hadisnya doib, oh ini hadisnya sohih, gara-gara apa? Bukan gara-gara hadisnya, tapi gara-gara perawinya. Kalau perawinya itu kurang, maka turun derajat hadisnya. Kayak kita, kalau teman kita tukang bohong, ya, tukang bohong terkenal, tukang bohong udah. Akhirnya dicerita begini, percaya nggak itu? Nggak percaya. Tapi kalau orangnya jujur, benar, mau ngomong apa juga, itu pasti dengerin. Begitulah mereka para alim ulama menjaga kriteria adil. Nah ini menurut Syekh Ibn Hajar. Kalau Imam Romli enggak. Atau orang adil enggak, kecuali yang kalau ngabarinnya katanya kalau maksum. Apa itu? Nabi. Kalau Nabi yang ngabarin baru. Emang ada Nabi sekarang? Ya ada Nabi Khidir. Kalau ketemu Nabi Khidir, atau misalnya apa? Nabi Isa turun. Nah, masih hidup tuh Nabi Isa. Nah, kalau yang ngabarin Nabi Isa, Nabi Khidir baru terima. Kalau selain itu enggak. Biarpun temen ente orang masya Allah, orang soleh masih tahu. Tadi batal enggak? Ini kata Syekh Imam Romli. Jadi jelas ya. Jadi syarat duduk yang tidak membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama harus tetap tempat duduknya ya, netep sekiranya pantatnya nempel gitu, sehingga nggak bisa kentut, nggak bisa keluar angin, nggak ada celah. Yang kedua badannya sedang, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Yang ketiga syaratnya itu harus bangun dalam keadaan duduk. Jangan sampai bangun dalam keadaan terentang atau tidur di sini, bangun di dapur sana misalnya. Nah, itu batal udah. Yang terakhir jangan sampai mengkhabarkan kepada orang tersebut, yaitu orang yang adil, bahwasannya ente batal. Nah, kalau ada orang yang adil ngasih tahu, itu kata Syekh Ibn Hajar batal dia punya
yaitu wudhunya dalam keadaan duduk. Kalau Imam Romli enggak, harus seorang nabi yang ngabarin, kalau enggak diterima katanya. Nah ini perkara tentang zawalul aql, ya, hilangnya kesadaran akal. Yang ketiga nih nanti yang kita akan bahas adalah yang qudul wudu masuk kubul au dubur, ya. Ini yang akan kita bahas nih, ya, yaitu nyentuh kemaluan depan atau nyentuh kemaluan belakang. Nah ini rada-rada banyak jelasnya ya, soalnya yang dimaksud kemaluan tuh apaan? Karena laki-laki tuh kemaluannya ada batangnya, ada rambutnya, bulu jembut ya, sama biji pelernya. Nah ini yang dimaksud dengan nyentuh kubul tuh apaan? Itu baru laki, belum perempuan. Modelnya itu perempuan. Ini yang disebut batal nyentuh yang mana? Atasnya, bawahnya, pinggirnya atau apanya? Nah ini perlu dibahas juga ya. Nah ini pembahasan ini insya Allah nanti kita akan teruskan lagi tentang hal yang membatalkan wudhu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihi.